Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Polisi bubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa di Universitas Cendrawasih. Seorang ASN Kemendikbud ditemukan tewas di dalam kamar hotel. Hasil panen tidak laku, ribuan petani di Merauke demo tuntut kepala Bulog dicopot. Kecewa berasnya tak dibeli oleh Bulog, ribuan petani yang berasal dari 4 distrik di Merauke berunjuk rasa ke kantor Bulog. Petani menuntut kepala Bulog Merauke diganti karena tak bisa mengurus pembelian beras dari petani. Hasil panen petani sejak Februari hingga September belum dibeli Bulog, sehingga sebagian besar petani nyaris bangkrut karena terbebani oleh tagihan kredit di bank. Pengunjuk rasa sengaja membawa replika keranda jenazah sebagai simbol duka petani dan matinya Bulog. Nah, petani pada kredit di bank ya? Hah? Pada pinjam di bank? Iya, pada di bank, Pak. Biaya kan dari bank. Berapa pinjamannya di bank? Ya kan per hektar kan 40 juta Oh, gitu. per hektar itu. Kalau untuk jaminan kalau nggak paling nggak bisa disita kita Nah, punya. sekarang Pak. udah ada yang bayar belum? Hah? Belum ada yang dibayar? Belum, karena beras belum laku, Pak. Saat ini dihadapkan pada permasalahan terkait dengan bank, sehingga saya takut teman-teman tidak ada. Mohon teman-teman bantu ini sampaikan kepada Presiden dengan apa yang menjadi pola dia lumbung pangan nasional hari ini, apa yang diberikan kepada kami. Untuk itu saya mohon dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, dengan hati yang tulus saya sampaikan, tolong kami Pak, kami berduka, kami menangis Pak. Beras yang kita hasilkan dengan jerih payah tidak dihargai. Maka untuk itu saya mohon dengan kesediaan Bapak untuk bisa melakukan satu tindakan konkret sehingga petani hari ini bisa terbantu. Sementara itu, Kepala Bulog Merauke Jubais mengatakan akan menyampaikan aspirasi petani pada pimpinannya di Jakarta. Itu adalah kebijakan dari kantor pusat oleh Dirut Utama. Tentunya kita laksanakan kebijakan itu, ya kan? Kami di sini sebagai pimpinan cabang melaksanakan saja perintah itu, sehingga kita laksanakan pembelian gabah, ya kan? Nah, kami sudah menyurat, mengusulkan, sudah 3 kali kami mengusulkan, ya kan, untuk kembali pembelian beras. Tapi sampai hari ini yang tertulis belum kami terima. Unjuk rasa berlangsung damai. Setelah berorasi di halaman kantor Bulog, ribuan petani membubarkan diri dengan tertib. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan warga Mimika Timur menyegel Puskesmas Mapuru Jaya. Warga menolak Puskesmas Mapuru Jaya dijadikan lokasi karantina pasien COVID-19. Kericuhan sempat terjadi saat Kepala Dinas Kesehatan mendatangi warga yang menyegel puskesmas. Menurut warga Mimika Timur, lokasi karantina pasien COVID-19 di puskesmas tidak tepat karena dapat membahayakan kesehatan warga sekitar. Karena tidak ada koordinasi yang baik antar lintas sektor yang ada di sini dan tidak ada sosialisasi kepada kami masyarakat. Alasannya di situ. Karena tempat puskesmas ini berdiri di tempat di mana di tengah-tengah pemukiman masyarakat, sehingga kami menolak itu. Kami ada pada zona kuning atau zona hijau. Nanti karena adanya pasien itu turun, kami jadi zona merah. Kami harus menolong orang yang sehat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan puskesmas dijadikan lokasi karantina pasien COVID-19 karena rumah sakit sudah tidak mampu menampung pasien COVID-19. Pasien yang hari ini dari 15 meningkat rata-rata per hari 20, itu membuat fasilitas terutama tempat tidur penuh di rumah-rumah sakit. Oke? Nah, kami coba membuat rekayasa pelayanan kesehatan supaya
pasien tidak harus, terutama selain di luar COVID dan non-COVID itu tidak harus semua ada di rumah sakit, yaitu memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan primer. Di hari Jumat, di hari Sabtu kami sudah melakukan pertemuan untuk puskesmas yang ada di zona merah maupun zona kuning untuk membuka pelayanan keluar. Pelayanan buka pos-pos pelayanan, karena pelayanan kesehatan di puskesmas itu kan ada 2, dan puskesmas itu fungsinya adalah mencegah supaya orang sehat. Warga masih menyegel Puskesmas Mapuru Jaya hingga ada keputusan resmi dari Satgas COVID-19 tidak menggunakan Puskesmas Mapuru Jaya sebagai tempat perawatan pasien COVID-19. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Dipakai itu maskernya. Polisi menempelkan stiker-stiker yang berisi himbauan mengenai protokol kesehatan pada seluruh angkot dan bus di Merauke. Penempelan stiker ini bertujuan untuk mengingatkan warga terus patuh pada protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kasat Lantas Polres Merauke Ibtu Ferry mengatakan kesadaran warga menerapkan prokes masih sangat rendah, sehingga polisi terus melakukan berbagai cara agar warga bisa sadar. Kami untuk kendaraan publik, kendaraan umum ini, ini mereka wajib, baik sopir maupun penumpang yang naik, wajib menggunakan masker. Yang berikut ini mereka sedang membawa pesan. Pesan kepada semua yang ada di Kabupaten Merauke untuk tetap menggunakan masker. Karena dengan menggunakan masker ini kita berupaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Lalu bagaimana Pak kalau ada angkutan umum yang tidak ada penumpang yang tidak menggunakan masker Pak? Apa ada sanksinya Pak? Ini sanksi kami belum jalankan. Sanksi ketika sosialisasi ini berjalan, setelah itu kami akan lakukan sanksi. Sanksi apa kira-kira? Ya, sesuai dengan peraturan pemerintah. Sopir angkot juga diminta menolak mengangkut penumpang yang tidak memakai masker. Penumpang yang tidak pakai masker umpamanya, terus lalu mau naik angkot Anda, apakah Anda persilakan naik? Tidak Pak, tidak. Tidak? Iya. Kenapa tidak naik? Karena menurut saya itu kan kita harus menjaga kemungkinan sama-sama toh. Iya. Jadi tetap ya, harus pakai masker baru naik? Iya Pak. Selama ini ada tidak yang seperti itu? Yang Anda tolak? Selalu ada Pak. Selalu ada? Iya, terus kalau gitu bagaimana? Ada kalanya belum juga pakai, katanya di mobil Pak, kalau kita sudah gitu. Iya, Pak. Wajib menggunakan masker bagi penumpang Bapak. Nah, kalau ada penumpang yang tidak menggunakan masker, apa Bapak kasih naik? Tidak, biasa kita kasih kita kasih tahu dong pakai masker boleh. Iya, kalau saya tidak pakai masker tetap mau naik, Bapak naik kan? Atau bagaimana? Tidak terima penumpang? Tidak, Pak. Oh, tidak terima ya? Oh, tetap harus pakai masker ya? Untuk menyebarluaskan himbauan pakai masker, polisi juga akan menempelkan stiker-stiker di setiap tempat umum dan pertokoan yang ada di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Minimnya informasi tentang pembangunan di Papua membuat Papua terus dianggap tertinggal. Bahkan Papua sering dinilai sebagai daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi. Komisi Informasi menyebut badan publik di Papua belum maksimal dalam menyajikan informasi untuk masyarakat di Papua dan di luar Papua. Memperingati Hari Hak untuk Tahu Internasional pada 28 September, Komisi Informasi Papua mengumpulkan seluruh pejabat pengelola informasi di setiap kabupaten untuk mencari strategi bagaimana menyajikan informasi yang benar pada masyarakat. Komisioner Komisi Informasi Romanus Ndau meminta pemerintah daerah terus menyajikan informasi pembangunan di Papua secara masif. Selama ini kan selalu identik Papua dan kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kekerasan kan begitu. Jadi dengan informasi publik ini dunia luar tahu ya bahwa kita sebagai bangsa memberi atensi yang besar untuk kemajuan Papua. Saya juga mendorong supaya pemerintah Papua ini juga melakukan publikasi yang masif terkait dengan prestasi-prestasi. Karena itulah akuntabilitas. Itu juga saya kira penting
supaya program otonomi khusus itu layak untuk dipertahankan karena memang ada manfaat-manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk mendorong semua badan publik, baik di tingkat pemerintahan maupun badan publik lainnya, sehingga badan publik yang ada di Papua ini bisa melaksanakan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di tanah Papua ini dengan baik, sehingga masyarakat di tanah Papua ini pun bisa berhak memperoleh, bahkan bisa mengakses informasi-informasi yang disediakan oleh badan publik untuk masyarakat kita di Papua ini. Komisi Informasi Papua juga meminta 8 bupati agar mengaktifkan pejabat pengelola informasi dan data yang hingga saat ini belum dilantik. Fando melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.